Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Salam sejahtera untuk kita semuanya ya. Waalaikumsalam. Oke, ini alhamdulillah telah hadir Pak Yunus ya, yang sangat setia menunggu Zoom walaupun satu orang. Pak Yunus, semangat Pak Yunus ya, sambil bekerja juga ya Pak Yunus. Siapa? Ya, oke, saudara-saudara, ini saya sangat bersyukur sekali ya. Hasil UTS Anda itu bagus-bagus semuanya ya. Ya katakanlah ada yang baru bisa menggunakan MATLAB ya, belum ahli betul, tidak apa-apa ya. Jadi katakanlah kata desainnya kurang juga tidak apa-apa ya. Nama juga mencoba ya, mencoba dan apa itu berusaha ya. Jadi UTS Anda itu ya kan itu nilainya bagus-bagus semuanya ya. Tidak ada yang nilainya 70 pun nggak ada ya, nilainya itu di atas 80 semuanya ya. Nah, itu juga saya sangat syukuri dan sangat banggakan Anda juga mengerjakan sendiri, walaupun tidak optimal nggak apa-apa, ya. Nama juga mencoba, ya kan? Sesuai dengan nama mata kuliah kita, kecerdasan buatan, ya. Kecerdasan itu butuh proses, butuh time, butuh waktu, ya. Artificial intelligence itu nggak akan berhenti, berhenti untuk berproses, itu mengimprove dirinya sendiri untuk meningkatkan kecerdasannya. Nah, itulah saudara-saudara, itu artificial intelligence itu bertumbuh kepada yang namanya learning process, ya, proses pembelajaran. Proses pembelajaran itu mengevaluasi terus, mengevaluasi apa yang itu yang kurang, apa yang salah, apa yang kurang akurat, apa yang kurang efisien. Jadi sama dengan Anda mengerjakan UTS saya, itu juga ada yang kurang, ada yang kurang sedikit, kurang banyak, itu nggak apa-apa, ya. Salah itu nggak apa-apa, ya. Yang penting dikerjakan, yang penting diupayakan seoptimalnya dengan kemampuannya, ya. Kemudian juga ya itu software yang digunakan. Software yang digunakan ini supaya tidak jadi polemik, Pak, softwarenya kan bajakan, Pak. Ya, ya semua juga seperti itu ya. Kalau kita mau beli asli kan sangat mahal sekali. Ya syukur-syukur ada yang bisa ya beli asli ya. Saya juga senang seperti itu ya. Tapi pada prinsipnya kalau software-software seperti ini digunakan oleh student mahasiswa yaitu MATLAB lebih senang ya karena nanti kan siapa tahu berlanjut waktu Anda bekerja di perusahaan Anda beli yang original ya. Nah, itu seperti itu ya sebagai pengenalan untuk mahasiswa boleh lah ya. Yang penting tidak diperjualbelikan ya, digunakan hanya untuk kepentingan akademik ya maka Anda bisa menggunakannya ya sejauh itu hanya untuk kepentingan akademik ya untuk penelitian seperti itu. Saudara-saudara, fuzzy logic ini merupakan itu salah satu contoh pilar di dalam metode artificial intelligence di mana fuzzy logic ini desain daripada implementasinya lebih mendekati ke dalam bahasa manusia ya. Bahasa manusia itu lebih fleksibel diterapkan ke dalam fuzzy logic ya. Penemunya fuzzy logic ini adalah Bapak Lotfi Zadeh ya. Bapak Lotfi Zadeh itu orang Iran yang sekolah di MIT di Amerika ya tahun 60-an itu berhasil menemukan suatu metode matematika namanya fuzzy logic ya. Fuzzy ya. Jadi logika yang samar-samar ya, logika samar-samar ya. Jadi cara berpikir abstrak tapi bisa diwujudkan secara matematik, bisa dimodelkan menjadi algoritma, akhirnya bisa berkembang menjadi suatu metode dalam artificial intelligence ya. Nah, saudara-saudara, dalam kasus kemarin saya hanya mereview aja ya. Mostly jawaban Anda semuanya bagus-bagus semuanya ya, nilainya juga optimal, jadi jangan khawatir nilainya rendah ya. Nilainya bagus-bagus semuanya ya. Saudara-saudara, kunci daripada itu fuzzy logic kemarin itu adalah Anda mendesain suatu implementasi fuzzy ya untuk mengendalikan air conditioning ya, pengkondisi udara. Ya, pengkondisi udara di mana di situ ada suhu dan kelembapan ya sebagai variabel input ya, kemudian ada outputnya adalah ada suhu ruangan dan juga ada blower tapi itu anginnya ya, blower kecepatan anginnya ya. Nah, jadi kita punya dua inputan sebagai variabel utama fuzzy ya, input satu suhu dan kelembapan dan juga input satu dan input dua ya. Sorry, mohon maaf, ini output ya, output satu dan output dua ya, output sebagai luaran ya, output satu dan output dua ya. Nah, fuzzy rule based ini saudara-saudara merupakan peraturan, satu set peraturan yang itu menghubungkan semua input ke dalam semua output ya melalui algoritma yang namanya adalah if then else ya. Rata-rata menggunakan if then ya, if dan then ya, jika dan maka ya. Berarti apa saudara-saudara? Fuzzy logic itu logis.
peraturan yang menghubungkan input satu dengan input dua dengan output satu maupun output dua itu logis, logis sekali, ya sangat logis. Jadi kita mendesain fuzzy logic itu memang selogis mungkin mendekati cara berpikir manusia, ya. Nah, coba kita lihat ya kan kasusnya, ya. Misalkan saja gitu kan, itu membership function input satu adalah suhu, ya, suhu, ya, suhu ruangan yang terukur ya kan, juga kelembapan, ya, kelembapan, gini kan, kelembapan, gini kan. Nah, kunci daripada implementasi fuzzy ini, saudara, di dalam fuzzy logic MATLAB itu adalah bentuk pemetaan semua input, pemetaan dalam hal membership function input, ya, semua input ke dalam membership function output, ya. Sebagai contoh ya kan, suhu yang terukur adalah rendah, ya, rendah, ya, rentangnya bebas ya menurut Anda ya, dan juga jenis membership fungsinya adalah itu cukup ya, ini hangat, ya, ini katakanlah ini katakanlah panas, ya, kelembapan ya itu eh, dari mulai rendah ya, kering ya, cukup ya, basah ya, ya. Kemudian outputnya adalah suhu juga ya, suhu ruangan ya, suhu ruangan yang dikendaki ya. Kemudian output kedua adalah blower AC ya, blower angin ya misalkan ya, blower angin itu aja lah ya. Nah, saudara-saudara, coba kita buat satu peraturan ya, fuzzy rule base ya, FRB ini ya, yang menghubungkan semua input dengan semua output ya. Caranya adalah kita bikin pemetaan ya. Input satu ini memiliki tiga membership function ya, MF11, M12 dan 13. Nah, ini semua kita kombinasikan dengan input yang ada di sini gitu ya. Di input 2, kemudian kita petakan ke output 1 ya. 11, output 12 dan 13 ya. Seperti itu ya. Kita menggunakan aturan dan juga boleh ya, and then else juga boleh ya. Misalkan aturannya kita menggunakan dan dulu ya, if dan then, jika dan maka ya. Sebagai contoh saudara-saudara, contoh aja ya, jika itu kita petakan dulu, orientasi kita adalah memetakan outputnya ini dulu ya, kita kepingin menghasilkan output satu ya, output satu suhunya ya. Kalau suhunya rendah ya, suhunya rendah ya, kemudian itu kelembapannya kering ya. Jadi if satu ya, jika suhunya rendah, sehingga suhunya rendah ya, if ya mf in ya satu ya, n mf2 ya, mf in 2.1, outputnya apa kira-kira? Kalau suhunya rendah ya, suhunya terukur rendah misalkan ya, terukur suhunya 18 derajat Celcius ya, apa yang harus dilakukan saudara, dan kelembapannya kering ya, maka outputnya apa ini kira-kira? Outputnya yang logis ya, di output suhu 1 dan output 112 dan 13 ya, atau juga blower anginnya ya. Maka bisa kita hubungkan dengan dua-duanya ini ya, secara kombinasi ya. Maka outputnya adalah yang logis ya. Kita kan memiliki suhu yang nggak terlalu dingin, tapi juga nggak terlalu panas, ya cukupan ya. Maka peraturan ini adalah bisa kita buat logis ya kan. Kalau suhunya terukur rendah ya, dan kelembapannya kering ya, maka kita menghendaki kan itu suhunya adalah yang cukup hangat, itu cukupan ya. Maka output satu adalah ya, then ya kan m, nah ini kan kita sini ya, ya n ya output ya. Jadi kita memiliki dua output ya, jika mf11 ya dan mf-in21 true ya benar, maka kita ya kan itu, dan mf-out11 dan mf-out21 adalah false. Nah, itu evaluasinya ya. Nah, kombinasi-kombinasi ini saudara semua kita petakan ya. Kita petakan semua gitu kan, sampai dihasilkan dengan beberapa peraturan ya.
Ini kalau kita panjangkan ya berarti ada berapa peraturan nih nanti kita peroleh ya. Sesuai dengan pemetaan kombinasinya ya kan, maka kita bisa memperoleh banyak sekali peraturan ya. Satu, dua, tiga dengan satu saja tiga peraturan ya. Kemudian kombinasi antara MF N12 dengan tiga di sini tiga peraturan ya. Kurang lebih minimal 9 peraturan yang itu logis semua ya. Peraturan-peraturan ini kita kumpulkan ya. Kemudian kita cek lagi input dua ini apakah sudah terkombinasi dengan yang ada di sini ya. Pak, kita balik tadi. Ini tadi kan kita kombinasikan ke input satu MF11 kombinasi ketiga semua di sini. Sekarang kita balik. Ini kita kombinasikan ke sini ya. Ini kita kombinasikan ke sini ke sini-sini. Semua kita tulis. Berarti nanti 9 ada 18 peraturan. Ya. 18 peraturan nanti kita evaluasi. Ada nggak yang sama? Ya. Yang sama nanti boleh kita hapus. Ya, jika sama. Ya, jika pernyataannya sama boleh kita hapus. Ya, sehingga apa? Sehingga semua input yaitu terpetakan dengan outputnya. Ya. Nah, apa gunanya kalau nanti kita eksekusi kan? Misalkan sensor suhu itu membaca suhu sekian, dan kelembabannya sekian, dia akan bekerja otomatis memilih peraturan mana yang sesuai. Ya, jadi kalau nanti bekerja otomatis sistemnya itu suhunya misalkan 22 derajat, kelembapannya sekian sekian persen. Maka itu kalau diinputkan ke sistem saudara-saudara, maka sistem akan memilih peraturan-peraturan di sini yang sesuai. Nah, itulah yang dianggap sebagai peraturan yang true untuk menghasilkan output yang ada dalam peraturan tadi itu. Gitu ya. Jadi maksudnya saudara-saudara peraturan fuzzy rule base ini yang kita rancang itu adalah logis ya, kejadian atau proses yang logis yang kita rancang ya sesuai dengan bahasa manusia ya. Jika suhunya dingin 18 derajat Celcius ya, kemudian kelembapannya kering ya, berarti kan suhunya perlu dinaikkan ya. Berapa yang kita pilih kita naikkan, maka outputnya yang hangat ya kan itu kita pilih output hangat dan itu blowernya yang cukup. Nah, seperti itu ya. Sehingga semua input itu dalam tentang variasi suhu akan terpetakan semua dan akan dipilihkan oleh sistem fuzzy rule base mana yang sesuai dengan harga yang kita kendaki tadi. Ya. Ini sayangnya saya tidak menggunakan MATLAB ya, tidak itu di laptop saya kedua ya, saya nggak bawa laptop yang kedua saya sehingga saya tidak bisa mendemonstrasikan MATLAB. Tapi nggak apa-apa ya, insya Allah minggu depan nanti saya akan contohkan ya, itu implementasinya lebih mudah. Ya, kira-kira itu saudara-saudara ya pembahasan kita mengenai hasil UTS-nya ya. Ada pertanyaan silakan. Halo, halo, halo Siap, cek Pak. ya, oke. Nah, nanti ke depan coba kita pelajari lagi ya, itu jaringan saraf tiruan ya. Metode yang kedua itu juga JST ya. Jaringan saraf tiruan itu nanti kita simulasikan di MATLAB ya. Minggu depan saya kenalkan dulu teori jaringan saraf tiruan. Kemudian setelah kita berikan contoh simulasinya, nanti Anda simulasikan di MATLAB ya. Jadi fuzzy logic udah dapat ya, walaupun belum sempurna nggak apa-apa ya. Nanti kita lanjutkan ke JST, jaringan saraf tiruan. Jaringan saraf tiruan ini merupakan fundamental daripada deep learning. Ya, deep learning itu salah satu juga metode artificial intelligence ya, berbasis kepada jaringan saraf tiruan, neural networks ya. Nanti kita simulasikan di MATLAB, kita gabungkan dengan fuzzy juga boleh ya kan, maka kita akan punya sistem ya kan, ANFIS ya, itu ANFIS ya, Adaptive Neurofuzzy Inference System ANFIS ya, yang itu sangat bagus sekali digunakan untuk pattern recognition ya, untuk pengenalan pola, pembacaan pola ya kan. Yang paling gampang-gampang adalah pengenalan grafis atau juga sinyal-sinyal yang lain ya. Oke, saudara-saudara, ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan minggu depan ya. Ini kita sebentar aja Vikonnya ya untuk membahas UTS kemarin ya. Insya Allah kita lanjutkan minggu depan ya. Nanti Anda saya diberitahukan ya di LMS ya. Terima kasih Pak Yunus ya dan teman-teman ya. Siap. Baik, Pak. Ya, Ya, oke, selamat mohon maaf, siang. Pak. Kemarin UTS-nya mungkin kurang maksimal ya, Pak. Karena Ya, ya. eh, Nggak apa-apa, nggak masih apa-apa. ini, Pak. Saya, Siap, siap. saya hargai dengan nilai yang optimal. Paling tidak sudah berusaha ya. Siap, siap, siap. Jangan takut ya. Jadi yang penting nggak nyontek, yang penting nggak nyontek aja, nggak nyontek, nggak dikerjakan orang lain ya. Usahakan optimal. Siap, Namanya juga belajar ya. Belajar kan butuh siap, salah ya. Itu ya. siap, Ya siap, benar siap. ya alhamdulillah ya bagus sekali. Kalau yang kurang Siap. bisa ya nggak apa-apa. Nanti kita ulang ya. Nama juga belajar ya. Ya, Oke. Pak. Ya, oke. Oke, terima kasih saudara-saudara. Selamat siang ya. Selamat berakhir pekan ya.
Selamat tahun baru juga ya, dan yang merayakan Natal juga selamat itu mereka Natal. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak.